Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, satu hal yang tidak boleh kita ingkari di dalam diri kita ini adalah bahwa semua takdirnya Allah itu adalah benar. Ini menjadi salah satu di antara kunci keimanan kita. Jadi takdirnya Allah itu adalah benar, sekaligus bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada umatnya. Ini harus betul-betul tertanam di dalam diri kita ini, dalam rangka untuk menempatkan batin kita ini sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sudah punya keyakinan bahwa takdirnya Allah ini benar, dalam kondisi apapun kita ini tidak akan menyalahkan Allah. Kalau kita ini sudah kuat memegang prinsip bahwa Allah itu tidak berbuat zalim kepada kita, maka kondisi apapun yang ada pada diri kita ini, kita tidak pernah memiliki anggapan bahwa Allah itu berbuat zalim kepada kita. Di dalam salah satu ayatnya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang saya alpakan, kata Allah, itu di dalam kitab, di dalam catatan itu. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatannya Allah, meskipun itu daun yang jatuh dari ranting, itu semuanya ada di dalam catatannya Allah. Pengantar ini sebetulnya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, karena di dalam menjalani kehidupan ini kita semuanya ini kan oleh Allah diberi takdir yang mungkin sebagian ada yang sama, tetapi juga ada yang tidak sama. Yang saya maksud tidak sama itu adalah bahwa mungkin Allah mentakdirkan kita, orang yang beriman ini dalam kehidupan dunia ini, dengan takdir yang menurut angan-angan manusia itu baik, tapi juga mungkin ada takdir yang menurut angan-angan manusia itu dianggap tidak baik, walaupun sesungguhnya semua takdirnya Allah itu baik. Kalau kita melacak di dalam Al-Quran, memang Allah sendiri sudah sampaikan di beberapa ayat itu yang menyebutkan bahwa kita orang yang beriman ini ada kemungkinan di dunia ini ditakdirkan baik, ada kemungkinan di dunia ini ditakdirkan tidak baik. Baik dan tidak baik yang saya maksud ini adalah dalam kaca pandangan manusia, itu bukan dalam kacamata Allah, bukan dalam pandangan Allah, tapi dalam pandangan kita ini. Misalnya di surat An-Nahl ayat 98, Allah itu menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh, artinya ini adalah orang yang beriman, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman, jadi beramal soleh dan beriman begitu, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, falayuhnianahu hayatan thayyibah, maka aku beri mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini ya kehidupan yang baik dalam pandangan manusia, mungkin ekonomi baik, kesehatannya baik, kemudian posisinya di masyarakat juga baik, kan begitu. Ada kadang-kadang orang yang beriman itu dalam kondisi seperti itu. Walanya dziyannahum biasani makanu ya'malun, dan nanti aku akan membalas
dengan sesuatu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Jadi dunianya itu hayatan thayyibah, dunianya ini serba baik begitu. Kemudian nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang ia lakukan selama kehidupan di dunia ini. Tetapi di ayat yang lain Allah juga sampaikan, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir as-sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', dan sungguh benar-benar aku akan menguji kamu sekalian itu minal khawfi wal ju', dari perasaan khawatir, dari perasaan lapar begitu. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dan mungkin dari sisi kekurangan amwal, finansial, harta benda. Wal anfus, dan mungkin Allah mencabut nafas dari orang-orang yang berada di dekatnya, orang-orang yang tercinta. Wathamarat, dan mungkin kekurangan buah-buahan. Jadi bentuk-bentuk kejadian yang tidak diinginkan, intinya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk kejadian yang tidak diinginkan. Kalau yang pertama tadi Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang sesuai dengan angan-angannya. Walaupun sesungguhnya pasti tidak akan pernah memuaskan, karena memang hati manusia ini tidak pernah akan merasa kenyang seberapapun Allah memberikan sesuatu. Pasti ada sifat kurang dan sebagainya. Nah, yang kedua ini Allah menguji dengan berbagai naqsin, dengan berbagai kekurangan. Apapun bentuk kekurangannya. Dan mungkin kita ini dalam kehidupan ada yang masuk kelompok yang hayatan thayyibah, ada yang masuk kepada kelompok naqsin minal amwal, naqsin minal samarat, naqsin minal anfus, dan sebagainya. Kalau pondasi kita tentang keyakinan bahwa takdirnya Allah itu pasti benar, maka insya Allah kita ini bisa mensikapi. Kemudian dibantu dengan sebuah keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim, itu pasti nanti kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita ini sering batin kita tidak tenang, sering kita ini merasa tersiksa, itu ketika kita ini lepas dari prinsip-prinsip utama di dalam ajaran Islam ini. Padahal Allah sudah sampaikan di ayat yang lain juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Bahwa Allah itu akan melebihkan satu di antara kamu itu dalam persoalan rizki. Rizki itu dalam konteks ajaran Islam bukan hanya terkait dengan harta. Kesehatan itu juga rizki, keluarga itu juga rizki, ketenangan batin itu juga rizki, anak juga rizki, kemudian tetangga itu juga rizki, pekerjaan rizki, kemudian posisi di masyarakat ini juga rizki. Jadi Allah melebihkan. Kalau ini kita yakini, hidup kita ini tenang. Itu semuanya berada di dalam garis takdirnya Allah. Maka meyakini bahwa takdir itu adalah benar, ini menjadi kunci bagaimana kita ini mensikapi seluruh apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jadi hati kita insya Allah menjadi tenang ketika kita yakin takdir itu benar. Tapi kalau kemudian kita ini menyalahkan takdir, wah ini takdirnya salah, mestinya ini kondisi yang serba kurang-kurang ini mestinya diberikan kepada orang yang maksiat, mestinya orang-orang yang beriman taat beragama ini mestinya harus hayatan thayyibah. Ternyata kan tidak. Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman
orang yang beramal soleh itu belum tentu di dunia ini menghadapi kehidupan yang diistilahkan dengan hayatan thayyibah. Mungkin diuji dengan berbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ini mau untuk memikirkan, sesungguhnya hayatan thayyibah itu juga bagian dari ujian. Walaupun itu ujian yang kalau manusia ini disuruh untuk memilih ujian antara hayatan thayyibah dengan kekurangan berbagai sisi kehidupan, pasti manusia ini akan memilih hayatan thayyibah. Tapi yakinlah Allah tidak salah menempatkan kita ini apakah berada di hayatan thayyibah, apakah berada di dalam kekurangan dari sisi berbagai hal. Itu pasti benar Allah menempatkan di situ, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, maka ini harus kita sikapi dengan sikap bahwa ini adalah bagian dari takdirnya Allah, dan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti benar. Tugas kita ini hanya berikhtiar, tugas kita ini adalah berusaha untuk merubah diri kita ini, karena memang Allah sudah sampaikan di ayat yang lain bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Maka nanti kolaborasi antara ikhtiar dengan takdirnya Allah ini semuanya kembali kepada kehendak Allah. Ada sebuah istilah yang mungkin sudah sangat populer ya. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi Allah melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan saya, bukan keinginan panjenengan. Nasrum minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.